Shalom teman-teman semuanya. Apa kabar nih? Nah, hari ini Kapten Kiki mau ketemu nih sama Pak Polisi. Karena katanya hari ini ada kasus penipuan. Waduh, kasus penipuannya kayak gimana ya? Pasti adik-adik semua pada penasaran kan? Yuk ikutin terus ibadah online sampai habis. Aturan pertama, jeng. Masih ingat nggak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya, kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini. Karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh loh ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Shalom adik-adik. Kakak adalah polisi detektif Priska. Hari ini kakak mau investigasi kasus penipuan. Siapa yang berani menipu ibu tetangga kakak yang baik hati ini? Sebelum kita memulai penelusuran, nah adik-adik kita mau doa Bapak kami. Nah adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa doa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, tempat ini nih sepertinya yang terjadi kasus penipuan. Teman-teman, sekarang kita harus fokus. Kalau kakak polisi selalu fokus bekerja sambil memuji Tuhan, yuk kita sambil investigasi, kita sama-sama memuji Tuhan. Duduk yang benar, nyanyi dengan sungguh-sungguh, sama-sama kita memuji Tuhan ya. Jadi seperti yang kau ingini ya Tuhan, dalam setiap kehidupan kami anak-anakmu. Kami mau menyembah Tuhan dalam setiap penyembahan kami. Bukan dengan barang fana, kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, kau menebus diriku. Oleh segenap kasih
tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari bersama nyatakan kembali dari awal. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan. Mari kita datang menyembah Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa karena kuasa darah Tuhan kita boleh diselamatkan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mari angkat satu penyembahan ini adik-adik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Inilah setiap penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu akan hidup kami Tuhan, sehingga Kau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan.
pujian, ku naikkan sembah, ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kudusan-Mu melingkupiku, hanya kasih-Mu, kasih-Mu mengalir, mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Sekali lagi kita mau nyanyi satu pujian, sama-sama katakan, Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Semua tepuk tangannya yang semangat. Kita mau nyanyi pujian ini sekali lagi. Kakak mau semuanya lebih semangat lagi. Yuk sama-sama kita mau katakan, Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi katakan, Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Shalom adik-adik, semua siap mau memuji Tuhan. Yuk sama-sama kakak mau semuanya dengan penuh semangat kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Katakan, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya.
Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun.
sebuah DVD. Tulisannya persembahan. Sepertinya ini DVD kesaksian teman kita nih. Yuk kita coba bareng-bareng nonton dan dengerin teman kita yang akan membacakan Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah engkau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tola tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, akhirnya tertangkap juga penipunya. Sekarang dia dibawa ke pengadilan untuk diadili. Yuk sekarang kita berdoa untuk bangsa kita, agar bangsa Indonesia berkenan di hadiratnya Tuhan, dijauhi dari segala bencana. Yuk adik-adik kita berdoa buat bangsa Indonesia kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Engkau menyertai kami Tuhan sepanjang seminggu ini Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami mau berdoa buat bangsa Indonesia kami Bapa. Tuhan Yesus, Engkau berkatilah bangsa Indonesia kami Tuhan. Tuhan kami mau berdoa Tuhan buat Bapak Presiden kami Tuhan serta jajarannya Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka Tuhan Yesus, setiap pekerjaan yang mereka lakukan Yesus. Engkau berkati juga Tuhan buat kesehatan Bapak Presiden serta jajarannya Bapak. Doa Tuhan buat para tim medis ya Tuhan yang sedang bekerja Tuhan Yesus dan melayani masyarakat Indonesia ini Tuhan Yesus. Juga Tuhan berdoa buat ekonomi bangsa Indonesia kami Tuhan, agar semakin dipulihkan buat ekonomi kami Bapak, bangsa Indonesia kami ini Bapak, semakin dipulihkan dan bangkit Bapak.
Kami serahkan bangsa Indonesia kami di dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Adik-adik, ternyata tidak hanya saat ini terjadi kasus penipuan. Dulu ada yang ditanya, apakah dia pengikut Yesus? Tetapi dia berbohong kepada orang-orang bertanya. Siapakah dia? Yuk adik-adik, kita simak firman hari ini. Nah adik-adik, duduk yang manis, kita mau dengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, hari ini sebelum kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat, perlindungan yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, agar kami, dan juga Tuhan berikan hikmat kepada setiap kami agar kami bisa mengerti apa yang akan diajarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, hari ini adik-adik kita sama-sama mau belajar tentang seorang tokoh, yaitu Abraham ya. Hari ini Kak Grace ceritanya nggak mau lama-lama, kita sama-sama mau belajar dari tokoh Abraham ya. Jadi ini kita mau cerita, kita mau belajar sama-sama dengerin firman Tuhan. Nah, kalian pasti tahu kan kota Sodom dan Gomora yang dibakar oleh Tuhan sampai semuanya habis, nggak ada yang tersisa. Nah, hari ini kita sama-sama mau dengerin ya. Oke, Sodom dan Gomora. Nah, pada suatu hari ada dua malaikat Tuhan turun dari surga ke bumi dan membawa pesan. Nah, akhirnya Tuhan berkata kepada mereka bahwa Tuhan akan menghukum kota Sodom dan Gomora karena mereka telah berbuat jahat. Jadi, orang-orang di kota Sodom dan Gomora ini banyak melakukan dosa. Mereka suka menipu, mencuri, pokoknya semua dosa mereka lakukan sampai-sampai Tuhan marah dan ingin menghukum kota Sodom dan Gomora. Lalu berangkatlah kedua malaikat itu ke kota Sodom dan Gomora untuk cek, untuk mengetahuinya. Nah, lalu ternyata ada seorang yang berdoa untuk kota Sodom dan Gomora, yaitu Abraham. Nah, karena ada saudaranya Abraham, yaitu si Lot, tinggal di Sodom dan Gomora. Nah, Abraham ini berdoa kepada Tuhan supaya kota Sodom dan Gomora ini nggak dihukum. Karena menurut Abraham masih ada orang benar, orang yang hidupnya baik dan percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya Abraham mau berdoa untuk mereka supaya kota Sodom dan Gomora tidak dihancurkan. Nah, lalu Abraham berdoa nih supaya kota Sodom dan Gomora tidak dihancurkan. Nah, Abraham berkata gini kepada Tuhan Yesus. Tuhan, gimana kalau ada 50 orang di kota Sodom dan Gomora yang benar, yang hidupnya masih percaya kepada Tuhan Yesus? Nah, lalu Tuhan Yesus berkata, oke, kalau ada 50 orang, aku nggak akan menghukum kota Sodom dan Gomora. Nah, lalu Abraham menjadi tawar-menawar sama Tuhan. Dia tawar lagi, Tuhan gimana kalau ada 40 orang di kota Sodom dan Gomora yang percaya sama Tuhan Yesus, yang hidupnya benar di mata Tuhan. Nah, lalu Tuhan menjawab lagi, oke, kalau misalnya ada 40 orang, aku nggak akan menghukum kota Sodom dan Gomora. Nah, lalu Abraham nawar lagi, Tuhan, kalau misalnya ada 30 orang di kota Sodom dan Gomora yang hidupnya benar, yang hidupnya percaya sama Tuhan Yesus, gimana? Nah, lalu Tuhan juga menjawab lagi, oke, kalau ada 30 orang yang hidupnya benar di kota Sodom dan Gomora, maka Tuhan tidak akan menghukum kota Sodom dan Gomora. Nah, lalu Abraham akhirnya nawar lagi. Nah, jadi berapa? Dari 50, 40, 30, terus 20. Tuhan, kalau ada 20 orang aja di kota Sodom dan Gomora yang hidupnya masih benar, masih percaya sama Tuhan Yesus, gimana Tuhan? Nah, lalu Tuhan berkata, oke, kalau ada 20 orang yang hidupnya benar, masih percaya sama Tuhan Yesus, maka Tuhan tidak akan menghukum kota Sodom dan Gomora. Nah, akhirnya Abraham tapi tetap berdoa, Tuhan, gimana kalau 10 orang aja? 10 orang aja yang hidupnya benar dan takut akan Engkau. Nah, terus Tuhan akhirnya jawab lagi, kalau ada 10,
gak apa-apa, aku pasti gak akan menghukum kota Sodom dan Gomora. Nah, jadi dari angka 50 ke 40, 30 ke 20, terus akhirnya ke 10. Ternyata di kota Sodom dan Gomora gak ada 10 orang pun yang percaya dan hidup benar di mata Tuhan. Sampai akhirnya karena Abraham sudah berdoa, Abraham juga sudah berdoa semampu dia udah memohon sama Tuhan Yesus. Nah, akhirnya Tuhan, karena gak ada 10 orang benar, akhirnya Tuhan tetap menghukum kota Sodom dan Gomora. Nah, hari ini kita mau belajar adik-adik bahwa kita di sini kalau berdoa jangan cuma doain buat diri kita dan keluarga kita, tapi juga berdoa untuk orang lain seperti Abraham. Dia berdoa untuk kota Sodom dan Gomora. Walaupun dia nggak tinggal di sana, tapi dia mau membantu. Nah, dia mau berdoa untuk orang lain. Dia berkorban, dia berdoa untuk kota Sodom dan Gomora. Dia minta pertolongan Tuhan Yesus. Dia sampai tawar-menawar. Dari 50 orang sampai ke 10 orang. Minta, memohon supaya kota Sodom dan Gomora jangan dihukum. Nah, kita mau belajar ya, kita dari Abraham, kalau kita ini nggak boleh egois. Kita harus mendoakan orang lain. Nah, ada ayat hafalannya, yaitu di Yakobus 5 ayat 16, yaitu hendaklah kamu saling mendoakan. Nah, jadi jangan cuma doain diri kita sama keluarga kita, tapi kita juga doain untuk orang lain, untuk negara kita, untuk teman kita, orang-orang di sekeliling kita. Nah, yuk kita sama-sama membaca ayat hafalannya ya, yaitu di Yakobus 5 ayat 16. Yuk, 1, 2, 3. Yakobus 5 ayat 16. Hendaklah kamu saling mendoakan. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Yakobus 5 ayat 16. Hendaklah kamu saling mendoakan. Oke adik-adik, jangan lupa kita harus tetap saling mendoakan sekeliling kita, orang-orang di sekeliling kita ya. Oke, yuk sekarang semuanya kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh belajar Tuhan, untuk saling mendoakan orang lain Tuhan, untuk mengingat setiap orang lain Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh terus sungguh-sungguh berdoa di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami mau tutup ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang berkati Tuhan setiap adik-adik kami dimanapun mereka berada Tuhan. Kau yang tolong, Kau yang sertai, Kau yang lindungi dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Tuhan perlindungan-Mu nyata untuk mereka. Kau juga berkati keluarga mereka, mengasuh mereka. Kau berikan kesabaran, kekuatan yang daripada-Mu. Biarlah Tuhan mereka selalu ada di dalam perlindungan tangan-Mu Bapa. Kau yang menyertai dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bye-bye. Nah adik-adik, hari ini kita belajar bahwa sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus. Nah, kita harus ingat ya adik-adik, kalimat ini harus kita ingat terus. Yuk, kita sama-sama ulangi sekali lagi nih. Adik-adik semua sama-sama ikutin Kapten Kiki ya. Sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus. Nah, kita nggak boleh takut nih bilang bahwa kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Kita harus bangga. Jangan seperti Petrus tuh. Nah, sebab hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Oke deh adik-adik semua. Sampai di sini dulu ya. Kapten Kiki mau pergi dulu nih. Mau ngopi-ngopi sama Pak Polisi. Sampai ketemu di ibadah online minggu depan adik-adik. Sampai jumpa. Shalom adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk memberikan keselamatan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari adik-adik pergunakan hidupmu sebaik mungkin untuk memuliakan nama Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan untuk menerima berkat daripadanya. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus,
mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari adik-adik yang sudah percaya, yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.